warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Areta Adiningrum, NIM 219625552 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bijak menggunakan media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan platform untuk kita semua untuk bertukar komunikasi antara keluarga, teman, atau bahkan kerabat yang berada di jauh sana. Dengan media sosial kini dipergunakan oleh semua umur, mulai dari remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa hingga tua kini mempunyai media sosial. Media sosial sendiri contohnya yaitu WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Di sana kita dapat bertukar foto, video, atau bahkan kita dapat berhubungan, berinteraksi secara langsung melalui video call ataupun telepon. Cara bijak penggunaan media sosial yang pertama yaitu kita tidak boleh mudah percaya dengan informasi yang telah tersebar. Jadi kita harus melakukan cross-check terlebih dahulu saat kita menerima informasi dan menyebarkan kembali kepada orang-orang sehingga kita tidak termakan oleh hoak ataupun dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cara bijak penggunaan media sosial yaitu menjaga etika ketika penggunaan media sosial. Penjaga etika ini dapat kita lakukan ketika saat berkomentar, maka berkomentarlah dengan hal-hal yang positif atau hal yang mendukung. Jika kita akan melakukan pengkritikan, diusahakan sebisa mungkin jangan sampai menyinggung pihak lain. Dengan komentar dan tanggapan positif, sehingga konten yang disebarkan dapat memberikan edukasi yang positif pula kepada orang lain. Cara yang ketiga yaitu memfilter informasi yang akan kita bagikan. Karena informasi yang kita bagikan itu dapat mempengaruhi semua orang yang melihat informasi kita, dapat mempengaruhi perilaku, watak, ataupun kebiasaan orang yang melihat informasi kita. Jadi janganlah menyebarkan informasi yang buruk seperti hoaks, pornografi, atau unsur yang mengandung sara. Apabila seseorang sengaja atau dengan tidak sengaja menyebarkan informasi yang berupa hoaks ataupun melanggar peraturan-peraturan yang telah ada, maka akan terjerat sanksi berupa penjara ataupun denda. Karena hal tersebut melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2 dan juga pasal 45A ayat 1. Sehingga kita harus lebih cermat dan teliti lagi dalam memfilter informasi-informasi agar kita tidak terjerat pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut. Yang keempat, jangan bagikan informasi pribadi Anda kepada halayak umum. Seperti yang kita tahu, informasi pribadi kita sendiri, diri kita sendiri ada bersifat privasi. Sebisa mungkin kita menutupinya kepada halayak umum. Seperti halnya nomor KTP, nama panjang kita, bahkan nomor rekening bank. Karena hal tersebut jika terbagikan kepada halayak umum dapat dijadikan pelanggaran atau tindak kejahatan seperti cybercrime seperti yang marak pada akhir-akhir ini. Salah satu kasus yang marak saat ini yaitu kasus phishing. Kasus tersebut yaitu merupakan pencurian data-data pribadi seperti password, user ID, ataupun bahkan data diri kita seperti tanggal lahir. Itu dapat dipergunakan secara ilegal seperti pinjaman online yang saat ini marak juga terjadi. Sehingga untuk menangani kasus atau mencegah kasus ini terjadi pada diri kita atau kerabat kita, kita dapat melakukan berbagai cara. Salah satunya memeriksa izin aplikasi ketika akan menggunakan aplikasi tersebut seperti syarat dan ketentuannya. Terus kita melakukan autentifikasi 2 faktor ataupun menggunakan password yang rumit sehingga phishing akan sulit terjadi. Cara yang kelima ataupun cara yang terakhir bijak menggunakan media sosial yang dapat kita lakukan yaitu menjadikan media sosial sebagai wadah untuk mengekspresikan karya. Jadi dalam media sosial kita dapat membagikan karya-karya kita yang bersifat
memotivasi dan membangun agar orang lain dapat terpengaruh dengan karya kita. Karya yang dapat kita bagikan semisalnya yaitu video edukasi, foto-foto yang estetik, ataupun lain sebagainya yang bersifat positif. Begitulah cara bijak menggunakan media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial mendatangkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi penggunanya. Dengan kita bijak menggunakan bermedia sosial, maka kita akan mendapatkan dampak positif dan berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka, mulai dari sekarang, marilah kita berbijak menggunakan media sosial. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai cara bijak menggunakan media sosial. Saya, Atta Areta Ardiningrum, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penuturan kata ada yang menyinggung ataupun tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.